Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu kembali dengan Bu Mulyani untuk belajar biologi. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, kita sekarang berada di Laboratorium Biologi SMA Negeri 1 Sanggau. Dan sebelum belajar, Ibu yakinkan bahwa kalian sudah mandi, sudah sarapan, dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, walaupun kita belajar dari rumah. Oke, pada hari ini, sebelum belajar, saya minta juga kalian siapkan alat tulis, kemudian gawai, laptop, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kuota. Nah, hari ini, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita dan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke, kita mulai pembahasan tentang alat pencernaan makanan pada manusia, dimulai dari rongga mulut. Apa yang terdapat di dalam rongga mulut? Yaitu ada gigi, ada lidah, dan ada kelenjar ludah. Sedangkan proses yang terjadi yaitu baik berlangsung secara mekanis maupun secara kimiawi. Kita mulai membahas tentang gigi. Jenis gigi yang ada pada rongga mulut kita itu ada 3 macam. Yang pertama adalah incisivus atau gigi seri, fungsinya adalah untuk memotong makanan. Yang kedua adalah gigi caninus atau gigi taring, fungsinya mengoyak dan merobek makanan. Yang ketiga, premolar dan molar atau gigi geraham yang fungsinya adalah untuk mengunyah makanan. Sementara jumlah gigi pada anak-anak dengan dewasa itu juga berbeda. Pada anak-anak jumlahnya adalah 20 buah gigi dan masih berupa gigi susu. Sedangkan pada orang dewasa jumlah giginya adalah 32 dan sudah berupa gigi tetap. Untuk menentukan rumus gigi pada manusia, kita anggap rongga mulut itu dibagi menjadi 4 wilayah, yaitu 2 wilayah rahang atas dan 2 wilayah rahang bawah. Untuk rahang atas, kalau kalian perhatikan dalam rumusnya ada I2, C1, P2, artinya I itu adalah incisivus atau gigi seri, jumlahnya 2, C1 artinya adalah caninus atau gigi taring, jumlahnya 1, dan P2 artinya premolar, jumlahnya 2. Sehingga jika dijumlahkan yaitu 2 ditambah 1, 3, ditambah 2, 5. Sehingga satu ruas itu terdiri dari 5 buah gigi. Dikalikan 4 ruangan, 4 bagian, jadi jumlahnya ada 20. Sehingga jumlah gigi pada anak-anak itu jumlahnya adalah 20. Sedangkan pada orang dewasa yang membedakannya adalah ditambah dengan gigi molar atau gigi geraham yang jumlahnya pada tiap-tiap ruas ada 3, yaitu 3 dikali 4, 12, sehingga 20 ditambah 12 jumlah totalnya ada 32. Nah, untuk seusia kalian jumlahnya berapa? Kalian bisa cek sendiri apakah sudah 32 ataukah belum. Kalau seandainya belum, ada apa itu? Nah, nanti kalian bisa cari jawabannya ya. Salah satu alternatif yaitu bahwa kalian jumlahnya belum 32 jumlah giginya karena belum tumbuhnya gigi geraham bungsu ya. Jadi geraham bungsu itu kapan tumbuhnya? Kalian nanti bisa merasakan sendiri kapan geraham bungsu itu mulai tumbuh. Nah, kemudian jika kita lihat anatomi gigi itu dibedakan menjadi bagian mahkota gigi atau korona ya. Nah, kalau ingat corona jangan juga lalu dihubungkan dengan virus ya. Ya, jadi kalau virus COVID itu disebut virus corona karena bentuknya seperti mahkota. Nah, sama halnya juga gigi. Gigi kita itu mempunyai mahkota, yaitu bagian yang tampak dari luar. Kemudian yang kedua yaitu kolum atau leher gigi. Di mana bagian leher gigi ini adalah bagian yang terlindung oleh gusi, jadi tidak terlihat dari luar. Dan yang ketiga adalah radix atau akar gigi, di mana
Akar gigi ini adalah bagian yang tertanam di dalam rahang ya. Kita lanjutkan. Bagian yang kedua dari rongga mulut adalah lidah. Nah, lidah itu yang pertama tersusun dari otot lurik. Ya, otot lurik berarti otot yang bekerja di bawah kesadaran kita. Sehingga jika ada makanan yang kita letakkan di lidah kita, itu akan kita bisa membedakannya. Kemudian ciri yang kedua pada bagian lidah itu permukaannya dilapisi oleh epitelium. Nah, apa itu epitelium? Epitelium itu adalah jaringan yang ditemukan, fungsinya salah satunya adalah sebagai pelindung ya. Silahkan dibuka kembali materi tentang struktur dan jaringan pada hewan. Kemudian yang ketiga, ciri lidah adalah mengandung banyak kelenjar lendir. Sehingga kalau kalian perhatikan, kalian julurkan lidah kita dan lihat di depan cermin, maka akan nampak selalu dalam keadaan lembab dan basah. Nah, kemudian apa fungsi lidah? Jadi fungsi lidah itu yang pertama yaitu membantu mencampur dan menelan makanan. Nah, ini kaitannya dengan pencernaan makanan. Kemudian fungsi yang kedua yaitu mempertahankan makanan berada di antara gigi saat dikunyah. Ya, membulak-balikkan makanan sehingga makanan yang kita kunyah itu tepat berada di gilasan gigi ya. Kemudian yang ketiga fungsinya adalah sebagai alat pengecap. Kenapa? Karena mengandung banyak reseptor pengecap. Nah, jadi kalau kalian bisa merasakan dengan baik, lidah kita itu ya bisa merasakan pahit, yaitu daerah pangkal lidah kita, kemudian rasa manis di ujung lidah kita, kemudian rasa asin di tepi lidah kita, kemudian juga rasa asam. Nah, untuk membuktikannya apakah iya bahwa lidah kita itu bisa merasakan, membedakan 4 macam rasa tersebut, kalian boleh siapkan nanti air garam, air gula, dan air dari larutan tablet atau obat ya. Nah, dioleskan dengan menggunakan cotton bud ya. Jadi silahkan untuk membuktikan apakah iya benar ataukah tidak. Selamat mencoba. Bagian ketiga yang ditemukan di rongga mulut adalah kelenjar ludah. Nah, fungsi dari kelenjar ludah yaitu adalah untuk mensekresikan saliva atau air liur. Nah, kalau menyekresikan atau mensekresikan ya, artinya mengeluarkan cairan yang digunakan kembali oleh tubuh kita. Jadi air liur kita itu dikeluarkan oleh kelenjar dan air liurnya itu dimanfaatkan kembali untuk keperluan fisiologis tubuh kita. Nah, kelenjar ludah itu dibedakan menjadi 3. Ada yang disebut dengan parotis yang letaknya di dekat telinga. Kemudian ada kelenjar submandibularis. Sub itu di bawah, mandibula itu rahang bawah. Jadi di bawah rahang bagian bawah. Kemudian sublingualis yaitu di bawah lidah. Nah, jadi ada 3 macamnya. Nah, kemudian apa fungsi air liur? Yang pertama yaitu untuk mencegah mulut kering. Jadi mulut kita itu selalu dalam keadaan basah. Kenapa? Karena adanya air liur. Kemudian yang kedua yaitu membasahi makanan. Jadi makanan yang kita makan itu bisa kita telan dengan mudah karena dibantu oleh adanya air liur yang membasahi makanan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu membunuh mikroorganisme. Jadi artinya jika ada makanan yang kita makan itu terinfeksi atau terkontaminasi oleh mikroorganisme, jika jumlahnya tidak banyak, maka otomatis mikroorganisme tersebut bisa dimusnahkan, bisa dibunuh oleh adanya air liur. Kemudian yang fungsi yang keempat yaitu mengandung enzim petialin. Nah, yang dapat mengubah polisakarida menjadi maltosa. Polisakarida itu berarti gugus karbohidrat yang tersusun atas banyak gugus gula. Sedangkan maltosa itu adalah karbohidrat termasuk golongan disakarida, yaitu karbohidrat dengan 2 gugus gula. Oh iya, untuk lebih jelasnya letak dari kelenjar ludah itu, kalian bisa amati gambar yang Ibu sajikan ya.
Setelah rongga mulut, saluran berikutnya adalah kerongkongan, bukan tenggorokan ya. Yang terlibat pada proses pencernaan makanan adalah kerongkongan. Nah, apa yang terjadi di dalam kerongkongan? Di dalam kerongkongan itu terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan kontraksi otot secara bergantian pada lapisan otot yang tersusun memanjang atau melingkar. Nah, di mana makanan yang sudah sudah dihancurkan di rongga mulut akan berbentuk gumpalan makanan atau disebut dengan bolus ya, yang akan masuk ke dalam lambung dengan terlebih dahulu melalui kerongkongan, di mana kerongkongan itu dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu berupa saluran tipis, kemudian panjangnya kurang lebih 25 cm, kemudian merupakan saluran tempat berjalannya bolus. Oke, demikian tadi sudah Ibu jelaskan tentang organ pencernaan makanan yang pertama, yaitu rongga mulut, dan yang kedua yaitu kerongkongan. Dan untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, pada sesi ini, jadi Ibu berikan satu buah soal, yaitu dibantu oleh infografis. Silakan kamu jawab pertanyaan yang Ibu sampaikan, dan kita tetap semangat untuk tetap belajar walaupun dari rumah. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.